Yo, welcome back kembali lagi di channel Atowa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yosa chapter 1118 versi bajak lautnya sudah rilis. Chapter ini cukup mengejutkan karena Bonnie benar-benar bisa berubah ke wujud Nika. Oke lah, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Judul chapternya adalah Menjadi Bebas. Judul ini berkaitan dengan perubahan wujud Nika yang dilakukan oleh Bonnie. Lanjut, untuk bagian cover menunjukkan Yamato yang sudah mulai pergi dari ibu kota bunga untuk berpetualang. Anak Kaido itu berangkat sambil makan bento dan diiringi oleh para penduduk. Oke, masuk ke cerita. Bagian awal menunjukkan sosok robot kuno yang jatuh ke lautan. Robot yang sangat besar itu menimpa beberapa kapal angkatan laut. Kapal-kapal perang itu terlihat seperti mainan jika dibandingkan dengan tubuh robot kuno. Perlahan robot kuno itu tenggelam, tapi tanpa terduga sang robot ternyata masih sadarkan diri. Ya, di sini dia mencari keberadaan Joy Boy yang sempat dia rasakan. Sepertinya robot kuno itu memang kehilangan keberadaan Joy Boy ketika Luffy tidak lagi menggunakan wujud Nikanya. Sementara itu siput penyiaran Vegapunk terguncang, tapi kabar baiknya siput itu masih dalam keadaan baik-baik saja atau belum rusak. Sepertinya masih ada peluang jika siaran Vegapunk akan berlanjut. Dan di chapter ini pun ada dua kata baru yang muncul dari Vegapunk, yaitu namanya adalah. Nah, kita tinggalkan robot kuno yang masih terus meluncur ke dalam lautan. Kita beralih ke tepi pantai Pulau Egghead. Di sini ada Gorosei Walkuri dengan wujud monster babinya. Para prajurit angkatan laut benar-benar tidak tahu jika wujud monster di hadapan mereka itu adalah wujud salah satu Gorosei. Mereka hanya merasa jika Pulau Egghead sudah semakin gila. Sementara itu, orang-orang di seluruh dunia bertanya-tanya mengapa siaran Vegapunk tiba-tiba terhenti. Di Alabasta ada Koza dan para penduduk yang sedang nobar. Mereka pun berdebat mengenai alasan siaran Vegapunk bisa terhenti. Ada yang menduga Vegapunk dihabisi oleh pemerintah dunia karena sebelumnya dia mengaku sudah berbuat dosa. Dan ada juga yang menduga jika Vegapunk dihabisi oleh Luffy dan kelompok topi jerami, karena kan sebelumnya di surat kabar tertulis jika Vegapunk ditangkap oleh kru topi jerami. Nah, di Dressrosa pun terjadi perbedaan pendapat yang sama. Di sini ada Leo dan Rebecca yang tidak sependapat. Selanjutnya kita kembali ke Pulau Egghead. Para Gorosei menghubungi Vegapunk York untuk menanyakan berapa Vegapunk yang tersisa. Menurut pengkhianat itu masih ada dua Vegapunk yang sedang mengakses data dari Punk Record, yaitu Lilith dan Atlas. Posisi Lilith ada di laboratorium atas bersama dengan kelompok Nami, sedangkan Atlas ada di bagian timur laut, tepatnya sudah naik ke kapal para raksasa. Nah, para Gorosei langsung bersiap untuk menghabisi dua Vegapunk yang tersisa karena mereka masih bisa mengakses Punk Record. Sementara itu Punk Record sendiri masih akan terus berkembang walaupun Vegapunk asli sudah mati. Oke, lanjut kita beralih ke kapal para raksasa. Di sini kapal legendaris itu sudah mulai berlayar. Dory, Brogy beserta Luffy melompat untuk berpegangan di bagian ujung kapal. Ya, ketiga petarung itu pun akhirnya sudah sampai di kapal Elbaf. Kemudian kapal-kapal angkatan laut masih berusaha keras untuk menahan kepergian kapal raksasa. Mereka merasa unggul dalam hal jumlah sehingga tak akan membiarkan kapal besar itu pergi begitu saja. Sementara itu kita melihat Wakil Admiral Doll dan Wakil Admiral Bluegas berubah menjadi gadis kecil. Mereka berubah karena kekuatan Bonnie. Keduanya pun tak berdaya untuk melakukan serangan lagi. Nah, di sini Bonnie tampak senang. Dia puas karena berhasil merubah dua wakil admiral itu menjadi bocil. Nah, di dalam kapal Luffy menyapa Kashi dan Oimo.
Di sini Kashi tampak babak belur karena sebelumnya sudah dihajar oleh wakil Admiral Doll. Iya, selanjutnya Sanji menghubungi Nami untuk mengabarkan bahwa kapal Elbaf sudah berhasil berlayar. Nami pun mengkonfirmasi bahwa akan segera berangkat. Mereka bisa langsung meluncur ke laut berkat awan tambahan yang dibuat oleh Vegapunk Edison. Namun di sini Nami mengatakan jika butuh bantuan agar bisa mendarat dengan aman. Ya, mendengar permintaan Nami, Sanji langsung siap sedia untuk menjamin keselamatan para wanita, tapi tidak dengan keselamatan Usopp dan yang lainnya. Ya, kemudian dari Pulau Egghead terlihat burung besar melakukan pengejaran ke kapal Elbaf. Ya, tentu saja itu adalah Gorosei Mars dengan wujud Itsumade-nya. Sementara itu Luffy ternyata sudah berada di dapur kapal. Ya, dia terlihat sedang makan daging super besar. Koki raksasa pun berkata sudah menyiapkan banyak makanan untuk Luffy. Oke, lanjut, serangan Gorosei Mars dimulai. Semburan apinya benar-benar kuat. Para raksasa berusaha menahan menggunakan tameng, tapi itu terlihat tidak efektif. Beberapa raksasa mengalami luka bakar dan beberapa bagian kapal juga mulai terbakar. Lalu di lautan juga bisa kita lihat banyak kapal-kapal angkatan laut yang masih melakukan pengejaran. Ya, Dory dan Brogy tampak bingung. Mereka merasa tidak bisa berbuat banyak untuk melawan musuh yang terbang di udara. Tapi tiba-tiba kapal dan lautan pun bergoncang. Iya, terdengar suara genderang kebebasan Nika. Nah, ternyata Luffy sudah kenyang dan siap kembali berubah ke wujud Gear 5-nya. Para raksasa yang tadinya panik malah ikut bergoyang diiringi suara genderang kebebasan Nika. Nah, di sini Luffy dalam wujud Nika muncul di hadapan Bonnie. Luffy pun meminta Bonnie untuk ikut bertarung menggunakan wujud bebasnya. Ya, di sini Luffy yakin ya jika Bonnie bisa menggunakan kemampuan untuk berubah menjadi wujud bebas atau wujud Nika. Dan akhirnya dengan bantuan beberapa flashback, Bonnie bisa berubah ke wujud Nika. Dan di atas kapal Elbaf sekarang ada dua raksasa putih yang siap bertarung. Kemudian para Gorosei yang ada di pulau merasakan hal yang aneh. Ya, tentu saja mereka merasa aneh karena muncul dua wujud Nika. Mereka pun segera bergegas menuju pantai. Dan di akhir chapter ini kita melihat robot kuno yang sudah tergeletak di dasar lautan. Tapi robot itu masih sadar. Dia bahkan bisa merasakan jika Joy Boy kembali hadir setelah Luffy menggunakan wujud Gear 5-nya. Oke, itu aja pembahasan untuk segmen Full Story chapter 1118 ini. Untuk infonya minggu depan tidak libur ya guys. Yosa, Mimin atau Hayato. Terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atowa Hayato. Yo!